Jadi Bapak tidak jujur. Jangan sampai bangsa ini dibohongi oleh orang pembohong. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Kalau Bapak nggak mampu tangan ini, mundur. Saya minta mundur. Saya masih Tuan Pasaribu. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Sudah sekian lama belum diganti-ganti. Padahal saya sudah berharap untuk diganti. Apa yang disampaikan Bu Mega tadi itu adalah sinyal kedua yang disampaikan oleh Bu Mega pasca tahun lalu. Menang dipuja, jatuh ditinggalkan. Dunia politik asik nggak asik? Betul kata Iwan Fals bahwa dunia politik itu asik nggak asik. Semua dilakukan demi kestabilan partai dan harga diri ketumnya. Ketika saya jadikan Pak Jokowi, orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka, dan lain sebagainya, lupa. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi kan tidak pernah saya beber-beber. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Jokowi memang dilahirkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun akhir-akhir ini kadar ingusan mulai menyerang pergerakan Presiden Jokowi dalam mengatasi pandemi. Bukan hanya itu, menteri dari Partai PDIP juga terbukti korupsi yang menghebohkan negeri. Oleh karena kedua kasus itu, Presiden Jokowi tanpa banyak pertimbangan mulai menggait orang-orang profesional dan meninggalkan partai dari jajaran menteri. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Hal itu tampak disampaikan oleh Hensat. Wajar gara-gara kasus itu Pak Jokowi meninggalkan menteri asal PDIP. Selain itu, tersiar kabar bahwa Jokowi bakal jegal Terah Soekarno dalam partai PDIP. Hal ini menyusul lengguhan dari Megawati yang terlalu capek menjadi ketua umum. Perjalanan politik saya sudah cukup lama. Saya menjadi ketua umum partai yang sekarang paling senior. Sudah sekian lama belum diganti-ganti. Padahal saya sudah berharap untuk diganti. Kalau begini, apakah Jokowi bisa merebut bendera partai Banteng? Well, jika kita melihat sepak terjang Pak D. Jokowi, memang bisa saja beliau merebut bendera Banteng dari tangan Megawati. Kekuatan dan kecerdasannya tidak main-main, loyalisnya juga tidak bisa diperhitungkan. Di belakang itu tentu Bu Mega yang bisa menjawab apakah faktor usia, faktor kejenuhan, atau apa. Mungkin kadar ingusan itu sudah mengendus kemampuan Jokowi ini, hingga sudah mulai berani menyerang dengan kritikan tak tentu arah. Namun rupanya Presiden Jokowi sudah bisa menebak hal ini. Tapi tenang saja Pak D, kami tetap bersama Jokowi apapun yang terjadi. Menang kita bahagia, susah kita tetap bersama. Pendiri lembaga survei kedai kopi Henry Satrio atau Hensat mengatakan, sangat mungkin PDIP meninggalkan Presiden Joko Widodo sebelum Pilpres 2024. Terlebih, beberapa kader partai berlambang banteng itu mulai mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sangat mungkin dan itu yang terjadi sekarang, kata Hensat melalui layanan pesan Jumat 6 Agustus. Pengamat politik dari Universitas Paramadina itu menuturkan realitas saat ini juga terlihat kerenggangan antara Jokowi dengan PDIP. Misalnya, kata Hensat, Jokowi lebih mempercayai urusan penanggulangan pandemi kepada dua politisi Partai Golkar yaitu Erlangga Hartarto dan Luhut Panjaitan. Menurut pria kelahiran Jakarta itu, wajar Jokowi lebih menaruh kepercayaan kepada kader Golkar dalam mengurusi pandemi. Toh seorang kader PDIP tersangkut kasus korupsi ketika dipercaya mengurusi bantuan sosial. Jadi wajar, kemudian gara-gara kasus itu Pak Jokowi meninggalkan menteri asal PDIP. Jadi lebih mempercayakan ke Golkar, ujar Hensat. Menilai kebijakan Jokowi di dalam menanggulangi pandemi menyusahkan konstituen partai berwarna kebesaran merah itu. PPKM darurat yang luar biasa walaupun itu keputusan baik dari pemerintahan Jokowi dengan mengutamakan kesehatan, tuturnya. Politikus Partai Gerindra Arief Poyuwono menyampaikan pandangan terkait kritik tajam yang dilontarkan politikus PDIP kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Puan Maharani, Effendi Simbolon, dan Masinton Pasaribu. Ex-wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai kritik Puan, Effendi, dan Masinton bisa juga menjadi pertanda mulai pupusnya dukungan PDIP kepada pemerintahan Jokowi.
Kalau demikian, saya rasa Jokowi harus siap-siap ditinggal PDIP. Dan juga PDI Perjuangan lewat 2 kadernya harus bisa meminta partai untuk menarik kadernya dari kabinet Jokowi Ma'ruf Amin, ucapnya. Selain itu, pengamat politik Khairul Umam menilai Jokowi bisa jadi alternatif pemimpin PDIP yang baru. Hal ini merespon sikap Megawati Soekarno Putri yang mengeluh lelah memimpin partai berlogo banteng moncong putih tersebut. Apa yang disampaikan Megawati, lanjut Khairul, tentu mensinyalir akan ada regenerasi besar di tubuh PDIP. Indikasi tersebut setidaknya sudah 2 kali diungkap Megawati. Pertama, pada saat 22 Juli 2020 lalu, Mega menyampaikan bakal terjadi regenerasi total di tubuh PDIP pada 2024 mendatang. Lalu sambat lelah memimpin PDIP merupakan sinyal kedua yang disampaikan pasca tahun lalu. Kalau itu terjadi, ini menunjukkan ada dinamika internal PDIP yang cukup positif. Dia sepertinya sadar regenerasi kepemimpinan sangat penting daripada mempertahankan politik patronase yang bisa cenderung rapuh dan kurang produktif mengelola basis pemilih loyal dan voters yang kuat, ujar Khairul Umam mengutip dari terkini.id Minggu 6 Agustus. Tetapi kalau misal kita cermati, sebenarnya Bu Mega sudah beberapa kali menunjukkan indikasi dan juga menunjukkan sinyal untuk melakukan regenerasi di tubuh partai PDIP. Yang paling menonjol memang paling utama terjadi pada sekitar 22 Juli tahun 2020 disampaikan oleh Bu Mega bahwa akan terjadi regenerasi total pada tahun 2024. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Bu Mega tadi itu adalah sinyal kedua yang disampaikan oleh Bu Mega pasca tahun lalu. Nah, kalau misal itu kemudian terjadi, sebenarnya itu sudah menunjukkan adanya satu proses dinamika internal di dalam PDIP yang justru mungkin juga cukup positif, bahwa menunjukkan indikasi sadar bahwa regenerasi kepemimpinan itu jauh lebih penting daripada mempertahankan sistem politik patronase yang akan cenderung membuat sebuah partai politik akan cenderung menjadi rapuh dan kemudian juga menjadi kurang produktif di dalam konteks mengelola basis pemilih loyal. Terkait siapa sosok pengganti pemimpin PDIP, Khairul Umam menjelaskan bahwa Megawati pernah melontarkan kode kalau misal anak-anak ikhlas. Khairul menafsirkan hal tersebut merupakan tradisi Jawa sebagai bentuk sentilan atau sindiran, yakni bisa saja ada pihak yang menggantikan Mega di kemudian hari. Kendati demikian, menurut Khairul, untuk saat ini penentu dari proses regenerasi politik disebut bukan sistem kepartaian, tetapi sistem dari otoritas kekuasaan Megawati sebagai pemilik saham besar di PDIP. Kalau misal kita cermati sekali lagi tadi yang disampaikan Bu Mega, kalau misal anak-anak itu ikhlas dan tidak percaya, maka ya wes gitu kan. Nah, sebenarnya itu bentuk pengandaian. Kalau misal dalam Japanese political culture itu disebutnya semacam ngelulu. Artinya bahwa sebenarnya penentu dari proses regenerasi politik di dalam PDIP itu bukan dalam sistem kepartaian, tetapi otoritas kekuasaan Bu Mega sebagai pemilik saham utama PDIP, itulah penentunya. Khairul juga menilai sejauh ini belum ada kader PDIP yang cukup menonjol dan siap untuk menggantikan Megawati Soekarno Putri. Apabila berpatokan pada nama-nama yang ada, Khairul menilai sejumlah kader nampak menginginkan agar Terah Soekarno tetap maju untuk memimpin seperti Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Tetapi, kalau keduanya dipertemukan dalam kontestasi yang demokratis, maka tentu akan memunculkan faksionalisme di tubuh PDIP, tuturnya. Kalau misal dilihat dari segi nama, setidaknya pertama yaitu dari Terah Soekarno, yaitu Mbak Puan atau Mas Prananda. Tetapi kalau misal Mbak Puan dan Mas Prananda kemudian dipertemukan dalam satu proses kontestasi quote by quote yang demokratis, maka berpotensi memunculkan faksionalisme dan polarisasi di internal tubuh politik partai PDIP. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik itu lantas menyebut nama Jokowi sebagai salah satu alternatif yang bisa diperhitungkan PDIP untuk menggantikan Megawati. Kalau benar, tentu 2024 ada alternatif lain. Pak Jokowi kan juga punya kapasitas memimpin negara 10 tahun, tentu itu bisa jadi alternatif, ujarnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.